Di episode sebelumnya, Johnny sudah merencanakan sesuatu untuk bisa mendapatkan apa yang ia incar dari Justin. Dan setelah berhasil membuat reputasi Jupri buruk di mata Justin, kini saatnya Johnny menjaga semua kebohongannya dari Justin agar tidak terbongkar. Tin, lu kenapa mau magang di tempat om lu? Oh iya, soalnya gue tertarik buat buka production house juga di Bandung. Hah? Serius lu? Iya serius, menurut lu bagus kan bang buka itu? Ya bagus-bagus aja sih, cuma modalnya juga pasti gede banget Tin. Lu harus punya studio, terus harus punya alat-alat kamera, belum lagi harus ngerekrutin karyawan tuh yang SDM yang gak sembarangan. Nah iya gue juga ada kepikiran ke situ sih, soalnya kan om gue mainnya udah kelas-kelas atas ya. Kalau buat awal-awal sih ya agak susah. Tapi kalau menurut gue susah sih Tin, beneran dah. Lu daripada buka production house nih ya, lu mending buka foto studio aja. Bisa buat pre-wed, bisa buat foto keluarga, bisa buat wisuda, terus bisa buat ya banyak lah pokoknya. Gak terlalu ribet lagi. Nah gue juga punya ide nih, sekalian aja dibikin cafe juga kan. Jadi nanti anak-anak muda nongkrong sambil foto-foto, bener kan? Nah itu juga boleh Tin. Udah lu gak usah bikin di Bandung, kejauhan cuy. Udah mending lu bikin di Jakarta aja. Pokoknya kalau lu minta bantuan apa-apa gue bantuin dah ya. Kecuali modal lo ya. Iya boleh deh bang, justru gue butuh orang yang ngerti di dunia ini juga. Nah itu, udah ayo gue bantuin dah. Tapi ini BTW modal lu pertama berapa? Kalau buat awal-awal sih gue udah dimodalin 1,5 miliar. Nah itu udah bisa banget loh Tin, ayo udah gas yuk. 1 bulan kemudian, sebelum Justin berhenti magang, Johnny dan Justin benar-benar serius membangun bisnis foto studio itu. Mereka juga sudah survei tempat dan sudah menemukan tanah kosong untuk segera dibangun. Oh ya bang, nanti kalau misalkan ini semua udah beres, udah jadi, nanti kira-kira lu bakal gimana nih? Apakah lu bakal resign biar bisa fokus ke sini? Wah kalau itu sih, kayaknya gue belum bisa datin. Soalnya kan lu tahu sendiri, gue tuh butuhin banget di PH om lu. Nah gue juga takut keteteran sih kalau harus ngurus ini sendirian, makanya gue butuh partner. Ya itu mah gampang, ntar gue bantuin, asal ya lu ngertiin gue juga. Maksudnya? Ya kita saling pengertian aja lah, biar kedepannya enak ya, mending kita langsung aja obrolin masalah bayaran. Iya nggak apa-apa, kira-kira berapa tuh? Kalau sebulan 15 juta gimana? Buset, ini aja kosnya gede banget loh bang, ini juga belum tahu kan bakal rame apa enggak. Pasti rame Tin, lu percaya sama gue nih ya, lu bayar gue 15 juta nih ya per bulan, gue jamin omsetnya bakal tembus 50 juta per hari loh. 15 juta ya? Kalau misalkan 10 juta dulu gimana? 10 juta ya? Ya masih oke lah buat awal-awal mah ya, biar aman. Oke, deal 10 juta. Oke, deal. Juk, lu tau nggak? Si Justin mau buka foto studio tau sama kafe. Terus dia juga mau dibantu sama si Johnny. Hah? Buka di mana dia? Di Jaksel katanya. Buset, itu kan udah banyak kompetitor ya. Emang dia yakin ya buka di situ? Iya, terus kata si Johnny modalnya 1,5 miliar buat awal-awal. Itu uang si Justin semua? Iya, dimodalin sama orang tuanya. Wah, gila ya, dia berani amat ya buka kafe. Udah gitu sama si Johnny lagi. Nah itu, tahu sendiri kan si Johnny orangnya agak-agak gimana. Nah iya kan. Ya udah ntar dah gue coba ngomong ke Justin. Tapi ya, kalau misalkan nih ya, lu punya uang 1M nih. Kira-kira lu mau buat apa? Kalau buat orang kayak gue sih ya yang gak mau ribet, udah pasti gue gak bakal buka bisnis sih. Kan lu tahu sendiri bikin bisnis itu ribet, sama belum tentu ya balik modalnya juga cepet kan. Nah kalau udah punya 1M ya simple, 90% pasti gue bakal diversifikasi ke aset medium risk, low risk, sama 10%-nya ya buat di tradingin udah. Karena kalau modal trading 100 juta, itu ambil return kecil juga udah berasa. Iya, 1%-nya aja udah 1 juta. Gimana kalau misalkan udah dapat 10% coba? 10 juta coy. Ya tapi resikonya juga sama lah, makanya kenapa gue trading dari sekarang ya karena itu gue juga belajar gimana caranya ngelola uang, terus gimana caranya menggandakan uang, supaya nanti ketika modal gue udah gede, ya jadi ya gue nggak kaget gitu sama yang namanya market. Oh iya, selama gue pakai Finex, gue jadi bisa tahu baca technical analysis karena semenjak gue dibantu pakai fitur AI analyzing ya, akhirnya gue bisa belajar nyimpulin hasil analisa gue. Nah itu, semua toolsnya juga lengkap kan, sama indikatornya juga lengkap. Nah sekarang lu udah pernah WD belum? Kalau sekarang sih belum ya, soalnya gue masih tradingin terus hasil profitnya. Nah WD-nya juga cepet kok, udah gitu nggak ada potongan biayanya lagi. Oh iya. Juk, BTW lu kalau belajar trading di mana? Nah, gue belajar langsung dari Finex, karena di website mereka itu udah tersedia artikel-artikel bermanfaat tentang trading. Sebelumnya gue juga kan belajar pakai akun demo dulu ya, sama fitur di aplikasinya kayak fitur AI atau kalender ekonomi. Terus di Finex juga secara rutin mengembangkan berbagai materi yang berguna untuk pemula. Dan kadang, di situ juga ada webinar dan sesi live trading. Wih, oke juga ya trading di Finex semuanya difasilitasi kalau buat pemula. Iya, makanya dunia trading ini kan sebenarnya bisa dipelajari asalkan dari sumber yang terpercaya ya. Cuma kan kebanyakan orang pada bilang trading itu scam,
trading itu judi. Contohnya kayak si Joni, mana mau dia ngeluarin duit buat belajar trading, ya kan? Iya ya, padahal kalau mau belajar juga bisa kan, gratis pakai akun demo dulu. Gue juga sama kok, awal-awal kan pakai akun demo. Baru setelah itu gue berani deposit. Ya bener yang lu bilang tadi, biar nggak kaget gitu sama market. Nah itu, tapi ya nggak apa-apa sih ya. Emang kebanyakan orang kan kerja terus-terusan buat cari uang ya. Terus ada juga orang yang dirinya kerja, tapi uangnya juga ikut kerja. Nah gue pilih yang dua-duanya. Hari berikutnya, kafe dan studio milik Justin sudah mulai tahap pembangunan dan ia sudah mengeluarkan biaya sekitar 1 miliar rupiah. Ini lumayan juga nih ya, markup harga semen, pasir sama yang lain. Nah ini baru duitnya buat tembus motor nih nanti sore ya. Ya elah bang, belum juga sebulan lu katanya mau 3 bulan. Nih. Kangen juga gue motor gue ya. Nih, langsung gue TF nih ya, 10 juta. Dah tuh. Ya, baru juga gue mau ke puncak minggu besok pakai motor itu. Ah, udah lu naik truk aja ke puncak biar nggak capek. Tin, lu hari ini terakhir kan magang? Iya, hari ini gue terakhir bang. Oke, oh iya Tin, ini ngomong-ngomong gue mau nanya nih ya. Ini lu serius mau jalanin bisnis bareng si Joni? Serius kok, itu kan kafe sama studionya udah mau selesai. Dari gue sih saran aja ya. Kayaknya lu harus jangan terlalu ngasih akses dia ruang deh buat kelola kos bisnis lu. Oh iya itu aman aja sih bang, kan dia di sini juga masih full time. Lagian di sana juga dia cuma support ide sama ya bantu marketing sosmed aja. Udah, ya udah semoga sukses ya. Ntar juga gue bakal sering main kok sama Saiful ke kafe lu. Ya thanks bang doanya. Nanti grand opening juga datang ya. Saat itu juga grand opening kafe dan studio bernama Cafe Motret berjalan dengan lancar. Wih gila Tin, ini studionya Gen Z banget ya. Ya sesuai target market sih. Oh jelas dong, ini kan semuanya yang desain gua, makanya hasilnya keren kan. Oh tapi ini propertinya dikit amat ya? Ya namanya minimalis ya kayak gini lah, biar gak numpuk, biar banyak space. Tapi ini kenapa minimalis semua ya? Kan katanya ini bisa buat pre-wed gitu. Masa nggak ada bunga atau properti apa? Alah bunga doang mah tinggal pakai AI aja. Lagi zaman sekarang udah nggak zaman pakai begituan, Nora. Oh iya Tin, ini BTW kalau boleh tahu, ini habis berapa bangun ini semua? Oh ini di luar ekspektasi gue sih, ternyata habis 2M. Buset, ini 2M? Lu nggak usah nanya begituan, itu mah urusan pribadi, nggak sopan lu ya. Ayo Tin, kesana aja Tin, ini masih ada yang diurus nih banyak. Iya, ya udah guys, gue kesana dulu ya. Oke, aman. Gila ini 2M cuma dapat segini doang. Ini sih gue yakin ini duitnya pasti ditilep nih masih Joni. Iya, studio kayak gini mana pada tertarik coba ya anak-anak Gen Z. Setelah berjalan 1 bulan, ternyata kondisi kafe Justin tidak sesuai dengan target pengunjung. Dalam 1 harinya, rata-rata yang datang hanya sekitar 30 orang. Dan itu pun lebih sering membeli kopi daripada menyewa foto studio. Bang, ini kita bahaya nih bang. Masa dari pagi sampai malam cuma 30 orang doang yang datang? Emang sekarang omset berapa sehari? Ya rata-rata cuma 1 juta, gimana buat balik modal coba? Ini aja udah rugi loh bang. Belum buat bayar karyawan, buat bayar gaji lu juga tuh yang gede. Ya berarti mesti bakar duit lagi, wajar aja lah. Kan kita juga buka belum ada 1 bulan loh. Kalau mau ya ini mesti ada gebrakan, pakai influencer ya. Lu mau nggak? Nih ada nih teman gue nih, dia suka nge-review kafe gitu. Tapi itu terkenal nggak? Terkenal banget di Jabodetabek mah. Followers dia nih ya, 80.000 di IG. Namanya Fajar Gondrong. Nah dia tuh anak penikmat kopi, anak senja. Pokoknya kalau endorse dia nih ya, itu audiensnya ya sesuai dengan target. Anak-anak penikmat kopi, anak-anak penikmat senja. Berapa bayar dia? Gak mahal, cuma 10 juta. Anjir mahal amat. Yo ngopi yo. Hari ini gue lagi ada di Cafe Motret guys. Ini tuh cafe baru banget guys. Kalian wajib banget ke cafe ini ya, karena kalian bisa ngopi sambil foto-foto ya. Di sini mau foto prewed, foto keluarga, foto dicetak buat keperluan nikah, buat lamar kerja. Pokoknya foto apapun ya, foto sama anjing kalian juga bisa ya, anjing kesayangan kalian ya. Dan dijamin foto di sini tuh bisa dicetak guys, karena fotonya nggak bakal pecah ya. Yo, udah capek. Hah? Ini udah segitu doang? Ya, udah capek. Anjir, bang, ini serius nih bayar 10 juta segini doang? Enggak, ini tuh dia bikin buat instastory doang. Ntar dia bikin lagi buat feeds, tenang aja, santai. Capek. Mbak, Americano 2 ya, dibungkus. Wah, ini sih rugi gue. Udah bayar 10 juta tapi nggak ada efek apa-apa mah. 10 juta buat bayar apaan lu, Tin? Itu rekomen influencer dari si Bang Joni. Buset, itu mahal amat 10 juta. Makanya udah gitu, videonya cuma 15 detik doang lagi sama foto-foto. Wah, lu jangan lagi-lagi dah. Yaudah, ini gue bener-bener pusing dah, Bang. Ini kafe udah jalan 1 bulan tapi tiap hari rugi mulu loh. Mana gue ada pressure lagi lah dari orang tua gue. Emang bikin bisnis tuh ribetin. Apalagi bisnis coffee shop kayak gini tuh di Jakarta udah banyak. Ya kan gue mikirnya kalau ada studio foto tuh bisa narik pengunjung. Taunya tetep aja orang-orang nggak tertarik sama foto. Tapi lu ngerasa ada jiwa bisnis nggak sih di dalam diri lo? Gak tau dah.
Memang bikin bisnis itu ternyata ribet ya, capek, stres. Nah iya kan, terus ini lu ngerasa tepat nggak punya partner kayak Joni? Gimana ya, dia tuh orangnya kayaknya gampang banget gitu buat ambil keputusan. Udah gitu, dikit-dikit harus ngeluarin duit. Terus gue juga ngerasa kayaknya, apa jangan-jangan gue dimanfaatin ya sama dia? Ini bukannya gimana-gimana ya Tin ya, tapi menurut gue ini ada yang nggak beres tau. Masa lu udah habis 2M terus hasilnya cuma kayak gini doang? Ini pasti ada sesuatu yang dia mainin tau. Justin sudah mulai sadar, ia berencana ingin menjebak Joni dengan cara yang sudah didapatkan dari si Jupri. Cara pertama, Justin memberi uang 10 juta lagi ke Joni untuk membayar influencer darinya. Yang mana sebenarnya itu adalah rekan Justin. Lalu cara kedua, Justin juga memberi modal untuk menambah properti studio dan merekomendasikan tempat belanjanya juga. Yang mana itu adalah rekan Justin juga. Dan cara ketiga, Justin meminta agar Joni meng-hire karyawan berkualitas dengan gaji 5 juta. Dari semua cara tersebut, ternyata semua uang yang ia berikan ke Joni, 50%-nya diambil oleh dia. Nah ini dia nih, ternyata orangnya nih yang selama ini korupsi ya. Mampus lu, gue viralin lu ya. Lu kenapa Tin? Hah? Brengsek lu bang ya, lu selama ini udah nilai berapa puluh juta lu? Hah? Maksud lu apaan lu Tin ya? Datang-datang tiba-tiba ngatain gue korupsi. Lu kemarin gue kasih 10 juta tuh ya buat bayar influencer, tapi lu tilep tuh 50%. Terus sebelumnya juga pasti sama. Terus buat bayar properti ya itu juga gak nyampe 10 juta loh. Terus buat bayar karyawan, kemarin kan gue janjiin 5 juta. Kenapa lu kasihnya 3 juta? Hah? Lu jangan asal nuduh gue lu Tin ya. Mana buktinya? Hah? Oh jelas ada dong, yang kemarin itu teman-teman gue. Makanya gue ngejebak lu supaya lu kena, mampus gitu ya. Setelah Justin berhasil menjebak Joni, akhirnya Joni pun langsung dibawa ke kantor polisi. Pak, tolong jangan penjarain saya, Pak. Saya tuh ngelakuin ini karena saya ada tekanan dari bapak saya, Pak. Saya tuh selalu dibanding-bandingin, saya tuh selalu direndahin gara-gara saya nggak punya duit banyak. Saya tuh terpaksa ngelakuin ini ya, ini supaya bisa ngebuktiin ke bapak saya, Pak. Supaya saya bisa bikin senang bapak saya. Pak, tolong, Pak. Ya kalau kamu mau nyenengin orang tua, jangan nipu orang lain juga lah, Bahlul. Udah masuk penjara aja orang sebentar doang kok cuma 8 tahun. Setelah Joni tertangkap, akhirnya Justin pindah tempat dan membuat kafe bernama Cafe The Trader. Di mana ide tersebut adalah saran dari Jupri. Karena ia tahu di era saat ini banyak sekali orang yang ingin mulai masuk ke dunia trading. Dan hasilnya, setiap sore sampai malam, banyak pengunjung yang bersantai sekaligus mencari relasi di Cafe The Trader. Lu nggak perlu khawatir, Tin. Sekarang kan target kita itu orang-orang trader ya, orang-orang yang berduit. Nah buat mereka, beli kopi 150.000 aja mah, ya uang receh. Wah sumpah ini ide lu brilian banget bang. Ini selain orang-orang pada ngopi nih ya, di sini juga bisa jadi pusatnya buat ngebangun relasi orang-orang hebat loh. Nah itu tuh, apalagi yang buka kafe model kayak gini tuh masih sedikit tau. Wah mantap ini bang. Ini gue bener-bener thank you bang sama lu bang. Dan ya gue juga minta maaf bang kalau selama ini gue nggak percaya sama lu, itu ya gara-gara pengaruh Joni juga. Aman Tin. Emang si Joni tuh dari dulu tukang fitnah. Mampus aja sekarang dia masuk penjara, emang anak dajjal tuh ya sialan.